Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan tentang pengertian akidah atau iman dan pengertian ahli sunnah wal jamaah, serta penyimpangan dalam akidah dan munculnya kelompok menyimpang seperti Syiah, Khawarij, Murji'ah, dan Mu'tazilah. Yang pertama, pengertian akidah atau iman. Dalam bahasa Arab, akidah berasal dari kata al-aqdu yang berarti ikatan, atau siku yang berarti kepercayaan atau keyakinan, al-ikamu yang artinya mengokohkan, dan arabtu biquwah yang berarti mengikat dengan kuat. Sedangkan menurut istilah atau terminologi, akidah adalah iman yang teguh dan pasti, yang tidak ada keraguan sedikit pun bagi orang yang meyakininya. Selanjutnya, pengertian ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah wal jamaah, atau yang biasa disingkat dengan aswaja, secara bahasa berasal dari kata ahlun yang artinya keluarga, golongan, dan pengikut. Ahlu sunnah berarti orang-orang yang mengikuti sunnah, seperti perkataan, pemikiran, atau amal perbuatan Nabi Muhammad SAW. Ada beberapa sebab menyimpang di dalam akidah. Yang pertama, kebodohan terhadap akidah. Hal ini dikarenakan enggan dan malas mempelajari dan mengajarkannya, sehingga tumbuh suatu generasi yang tidak mengenal akidah dengan benar, yang sangat mudah disesatkan dan menyesatkan. Hal ini pernah terjadi pada kaum Nabi Musa yang begitu mudah disesatkan oleh Samiri, terdapat dalam QS Toha 8788. Yang kedua, tidak mengenal kejahilian dan karakteristiknya yang berbahaya dalam merusak keimanan dan pendirian hidup yang benar. Yang ketiga, ta'assub atau fanatik terhadap sesuatu yang dianggap sebagai warisan leluhur atau nenek moyang, atau istilah lainnya warisan luhur budaya bangsa. Mereka menyebutnya sebagai kearifan budaya lokal dengan tanpa melihat dan menimbang kebijaksanaan universal yang datang dari Allah. Firman HIS Al-Baqarah 170. Yang keempat, taklid buta, yaitu mengambil pendapat manusia yang dianggap lebih pandai tanpa mengetahui dalil-dalilnya atau menyelidiki secara jauh kebenarannya. Hal ini terjadi pada golongan-golongan seperti Mu'tazilah, Syiah, Jahmiyah, dan lainnya. Yang kelima, ghulu atau berlebihan dalam mencintai para wali dan orang-orang yang saleh, serta mengangkat mereka di atas derajat yang seharusnya. Mereka meyakini bahwa orang-orang ini dapat mendatangkan kemanfaatan atau menolak kemudaratan dengan perantara ilmu gaib atau laduni. Firman HIS Nur 23. Selanjutnya muncul kelompok-kelompok menyimpang seperti Syiah, Khawarij, Murji'ah, dan Mu'tazilah. Yang pertama ada Syiah. Syiah adalah kelompok menyimpang yang cukup awal muncul dari tubuh kaum muslimin. Awalnya penyimpangan ini hanya sekedar melebihkan Ali dan ahli bait Rasulullah. Lalu penyimpangan mereka semakin parah sampai pengkultusan sebagai ahli bait. Demikianlah setiap penyimpangan dan bid'ah pada umat ini. Awalnya kecil, bahkan menyerupai kebenaran, kemudian membesar. Penyimpangan Syiah. Yang pertama, Syiah meyakini bahwa kitab suci Al-Quran yang ada sekarang tidak otentik lagi alias telah mengalami penambahan dan pengurangan. 2. Orang Syiah mengkafirkan para sahabat Rasulullah kecuali segelintir orang saja seperti Abu Dzar, Salman Al-Farisi, dan lainnya. 3. Orang Syiah meyakini bahwa imamah atau kepemimpinan kaum muslimin hanya ada para imam mereka yang berjumlah 12. Orang Syiah menghalalkan bahkan mengajarkan nikah mut'ah atau kontrak, yaitu nikah dalam durasi tertentu, misal sehari atau sepekan. Padahal jelas bahwa nikah mut'ah dilarang dalam Islam karena pada hakikatnya nikah mut'ah adalah zina yang terselubung. Khawarij. Bersama dengan Syiah, Khawarij adalah kelompok menyimpang yang pertama kali muncul dalam tubuh umat Islam sekitar tahun 37-40 Hijriah. Bahkan benih-benih mereka telah muncul sejak zaman Nabi. Di dalam tubuh Khawarij terdapat banyak sekali firqah atau kelompok sempalan. Akidah atau pemikiran mereka hampir sama, di antaranya 1. Mengkafirkan pelaku kabair atau dosa besar,
2. Mengkafirkan kaum muslimin secara umum dan negara kaum muslimin. 3. Mereka adalah orang-orang yang menarik tangan atau keluar baiat dari pemimpin kaum muslimin dan melakukan pemberontakan baik dalam hati, dengan lisan, atau bahkan dengan mengangkat senjata. Mu'tazilah adalah kelompok aqlaniyah atau ahli akal, kalamiyah, dan filsafat. Mereka banyak mencampur adukkan syariat dengan filsafat dan akal. Di antara pokok pemikiran mereka adalah apa yang disebut dengan usul khamsah atau pokok yang 5. Manzilah baina manzilataini atau kedudukan di antara dua kedudukan, yaitu bahwa seseorang fasik atau yang berbuat dosa besar tidaklah mukmin dan tidak pula kafir, tetapi di antara keduanya tauhid atau versi mereka yaitu menafikan sifat Allah. Adil, maksud mereka menafikan qadar. Al-waqt wal wa'id, yaitu bahwa seseorang yang berbuat dosa besar dan tidak bertaubat maka akan kekal di neraka. Amar bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, maksud mereka adalah urus atau keluar dari pemerintah dan melazimkan manusia dengan pemikiran dan akidah mereka. Digelari Mu'tazilah karena pemimpin mereka yaitu Wasil bin Aqta meninggal tahun 131 Hijriah, memisahkan diri atau i'tazalah dari Majelis Hasan al-Basri rahimahullah atau meninggal tahun 110 Hijriah. Sebagian mengatakan digelari Mu'tazilah karena mereka memisahkan diri dari jamaah kaum muslimin dan para imam mereka serta menyelisihi mereka. Kelompok ini cepat sekali menyebar ke seluruhan penjuru daerah kaum muslimin saat itu karena mereka ahli debat dan banyak mengirim utusan-utusan ke penjuru negeri. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.